mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Generasi tua yang kolot. Poin yang disebut kosong tadi nih. Nggak gitu bang, saya nggak pernah menyela abang yang kosong. Saya menduga. Jadi kalau udah masuk, Kalau enggak abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu bang, malu abang udah tua. Gini bang, biarkan saya bicara dulu bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari proses yang abang dinastik merasa itu sebagai senior merasa paling benar. Enggak semua itu hal jauh lebih memalukan bang. Begini bang, mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Bagi kita semua Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, "Hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara, oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden." Gitu mesti. Abang senior, saya hormati abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda menghormati atau tidak, tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan bang keteladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan singkat aja. Jadi begini Bung Aiman, saya boleh dong membuat sebuah hipotesa, sebuah Boleh, silakan. argumentasi. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan. Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya, kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan bang. Makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh bang. Cuma tanya Anda, cuman gini bang, apakah mungkin nyela saya mau tanya, bukan nyela, saya mau tanya, memotong pembicaraan abang sedari tadi. Saya menghargai abang, sangat menghargai abang. Saya kasih ke Bung Rey, silakan. Kembali lagi, begini, jangan sampai polemik ini sengaja diorkestrasikan untuk mengganggu stabilitas politik nasional dan mengganggu program-program pemerintah yang sedang dijalankan. Anda melihat bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik nasional Jelas dan program dong, dengan pemerintah. Contohnya ganjing yang ada, kita tidak bisa menafikan bahwa ini mengganggu stabilitas nasional dan program nasional. Contohnya? Ya tentu banyak, karena ini kan akhirnya berlanjut. Banyak kan disebutkan misalnya. Apa misalnya? Ya kita kan bisa melihat bagaimana pemerintahan hari ini mencoba untuk mengabdikan dirinya untuk membangun sekolah rakyat, tapi kan dengan adanya gunjang ganjing ini akhirnya orang mempertanyakan legitimasi Mas Gibran sebagai wakil presiden. Kan ini sesuatu hal yang tidak baik. Bukan, dalam pernyataan saya kalau seandainya sekolah rakyat kan tetap jalan, isu ini nggak mempengaruhi sekolah rakyat kan? Gini Bung Aiman, tentu dalam perspektif politik segala sesuatu yang berkaitan dengan level kekuasaan ini akan mengganggu secara tidak langsung ataupun langsung stabilitas nasional. Makanya saya ingin mendorong kita semua, ayo jangan kemudian kita masuk ke dalam kebisingan ini lalu mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Baik. Ya teman-teman, kalau menurut saya isu pemakzulan Gibran dari posisinya sebagai wapres ini sebenarnya adalah bentuk kegelisahan politik dari kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres kemarin. Jadi ini bukan murni masalah pelanggaran hukum, bukan juga soal etika politik yang katanya dilanggar oleh Mas Gibran.
Sekali lagi, kalau menurut saya bukan karena soal itu, tapi masalahnya adalah karena mereka tidak mau atau menolak realitas politik yang ada. Bahwa realitas politik hari ini, Pak Prabowo adalah sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya kelompok-kelompok oposisi atau kelompok yang kalah ini, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka tidak mau menerima kenyataan tersebut. Sehingga mereka melakukan upaya pemakzulan terhadap Mas Gibran sebagai wakil presiden, karena menurut mereka Mas Gibran telah melakukan pelanggaran etika dan konstitusi. Ya, walaupun sampai hari ini banyak juga masyarakat yang dibuat bingung oleh kelompok-kelompok ini. Masyarakat bingung dan bertanya-tanya, etika dan konstitusi yang mana yang telah dilanggar oleh Mas Gibran? Karena faktanya sampai saat ini nggak ada tuh satupun etika dan konstitusi yang telah dilanggar oleh Mas Gibran yang kemudian bisa membenarkan pemakzulan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Tidak ada satupun fakta hukum yang bisa menunjukkan bahwa Mas Gibran telah melanggar konstitusi. Misal yang paling gencar yang disuarakan oleh kelompok ini bahwa Mas Gibran selalu dikait-kaitkan dengan akun Fufu Fafa. Ya, namun nyatanya sampai saat ini nggak ada tuh satupun data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian mengatakan bahwa benar akun Fufu Fafa tersebut adalah benar milik Mas Gibran. Belum lagi Mas Gibran juga dituduh korupsi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, semuanya hanya didasarkan pada tuduhan-tuduhan yang ya sama sekali tidak berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi teman-teman, jujur saya secara pribadi melihat isu pemakzulan ini sebagai upaya politisasi hukum semata. Dan ingat, saya terpaksa harus ulangi sekali lagi bahwa Mas Gibran itu terpilih secara sah oleh rakyat melalui pemilu yang terbuka langsung dan dijaga oleh lembaga negara. Jadi tidak bisa kemudian karena hanya alasan tidak suka, tidak puas, dan tidak terima kenyataan yang ada lalu kalian meminta Mas Gibran untuk dimakzulkan. Kan nggak masuk akal itu kan? Dan kalau ada yang ingin mengganti posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden, ya tentu kalian harus sabar untuk menunggu dan bertarung di berikutnya. Bukan di panggung yang hanya menimbulkan kegaduhan seperti saat ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Bye! Mencoba untuk mengadu domba keharmonisan yang sebenarnya masih terjalin dengan baik antara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jangan juga kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024.